Halo anak-anak, kita berjumpa lagi di dalam program History. Dan hari ini kita akan belajar satu perpecahan besar lagi yang terjadi dalam gereja. Anak-anak sudah mendengar ya, di episode yang lalu kita sudah melihat bagaimana penyakit yang begitu mengerikan terjadi di seluruh Eropa. Dan hari ini kita akan melihat ada perpecahan yang besar terjadi di dalam gereja. Di dalam gereja sepanjang sejarah ada dua paling tidak perpecahan yang paling besar. Yang pertama adalah perpecahan antara gereja barat dan gereja timur. Kita pernah bahas ini di dalam season-season sebelumnya. Bagaimana gereja barat dan gereja timur saling berperang satu sama lain. Dan mereka tidak cocok, tidak akur. Dan akhirnya sampai mereka memisahkan diri. Mereka berdiri masing-masing. Dan kemudian perdebatan juga terjadi lagi di dalam gereja di barat. Gereja Katolik Roma yang ada di barat. Bahkan sampai memecah gereja ini menjadi 3 kubu yang besar. Wah, ini luar biasa perpecahan yang terjadi. Tetapi anak-anak sekalian, kalau yang dulu perpecahan antara timur dan barat terjadi karena perbedaan doktrinal, perbedaan ajaran. Tetapi sekarang di dalam perpecahan di gereja, skisma gereja barat, terjadi karena kepentingan politik. Terjadi karena kekuasaan politik, bukan karena doktrinal. Maka kita akan melihat bersama-sama apa yang terjadi. Peristiwa ini dimulai ketika di tahun 1378 ada pertentangan antara kepausan yang ada di Roma dan kepausan yang ada di kota di Avignon. Avignon itu di mana? Avignon itu kota yang ada di Prancis bagian selatan. Nah, waktu itu paus yang berkuasa adalah Paus Bonifacius yang ke-8. Kekuasaan Paus Bonifacius yang ke-8 ini cukup besar sampai akhirnya Raja Inggris dan Raja Perancis itu mereka mulai tidak senang dengan kekuasaan paus ini. Raja Inggris dan Raja Perancis waktu itu sedang bertempur di dalam pertempuran 100 tahun. Pertempuran yang tidak habis-habis terus berperang demi mendapatkan kekuasaan atas apa yang mereka inginkan. Dan karena itu anak-anak sekalian, kekuasaan daripada Raja Prancis waktu itu bernama Raja Philip yang keempat. Dia terus mengejar supaya mereka bisa menguasai Inggris. Inggris pun terus mengejar supaya dia bisa menguasai daerah mereka masing-masing. Maka waktu itu Raja Philip yang keempat berusaha untuk minta tolong kepada Paus Bonifacius. Tapi kelihatannya Paus Bonifacius tidak mau tolong. Ia menilai bahwa kekuasaan gereja akhirnya, karena Paus Bonifacius tidak mau tolong, akhirnya dia nilai kekuasaan gereja itu, ya sudah, kalau begitu gereja tidak perlu ikut campur urusan negara, urusan hukum dan sebagainya. Tapi ternyata terlihat seperti yang Paus Bonifacius mau ikut campur juga. Akhirnya Raja Philip begitu marah kepada Paus Bonifacius, sehingga akhirnya dia coba-coba untuk menggulingkan, untuk membuat paus tidak ikut campur dalam peperangan dia melawan Inggris. Dengan cara apa? Dengan cara pertama, klergi-klergi di daerah Prancis waktu itu tidak dijatuhi pajak. Tidak dijatuhin pajak. Paus Bonifacius berotoritas minta supaya tidak dijatuhin pajak. Tapi Raja Prancis waktu itu marah sekali kepada paus dan mengatakan tidak bisa. Mereka juga harus bayar pajak. Orang-orang yang bekerja di biara, orang-orang yang bekerja di gereja, mereka semua harus dibiayai pajak. Padahal awalnya Paus Bonifacius katakan tidak perlu mereka bayar pajak. Sehingga akhirnya kebijakan ini membuat orang-orang di Roma dihina oleh Raja Philip waktu itu. Sehingga akhirnya Paus begitu marah kepada Raja Philip dan akhirnya menerbitkan bula. Bula itu apa? Bula itu semacam keputusan paus. Menerbitkan bula berisi larangan untuk menjatuhkan pajak tanpa persetujuan paus. Paus mesti setuju dulu. Raja nggak bisa seenaknya tagih pajak kepada orang-orang di biara. Dan akhirnya aturan ini apakah dianggap oleh raja? Tidak. Karena raja sudah begitu jengkel dengan paus. Akhirnya aturan ini tidak dianggap. Dan dia memakai support keuangan untuk biara, untuk Roma dan sebagainya. Dipakai untuk perang. Sehingga biara dan semua gereja-gereja tidak disupport lagi. Karena raja begitu marah kepada paus. Sampai akhirnya paus pun
ketika menerbitkan bula itu, di tahun 1302 bula itu dibakar oleh raja. Raja tidak suka dan akhirnya raja begitu marah. Paus pun begitu kesal, kenapa raja ini begitu seenaknya. Akhirnya Paus Bonifasius menerbitkan bula namanya Unang Sanctam. Unang Sanctam salah satunya berisi kedaulatan Paus atas gereja dan pemerintahan politik. Ini satu hal yang sangat mengerikan. Pemerintahan politik seperti raja bukan penguasa satu-satunya, tapi Paus juga adalah penguasa atas kehidupan politik. Wah, akhirnya Raja Prancis begitu marah lagi melihat hal seperti ini. Dia masih mau acak-acak Prancis, padahal kami sudah tidak mau Paus ikut campur. Sehingga akhirnya dia membuat satu skenario seolah-olah Paus Bonifasius melakukan dosa yang begitu besar sampai harus diturunkan. Maka dia menggerakkan orang-orang Prancis untuk demo, untuk menurunkan Paus Bonifasius karena dosa yang dia perbuat. Dosa yang dibuat-buat oleh Raja Philip. Bukan dosa yang benar-benar dilakukan oleh Paus Bonifasius. Dan akhirnya Raja Philip menerbitkan Ordinance of Reform yang mengangkat hak orang Prancis untuk pilih Paus sendiri. Raja Philip mengatakan, tuh lihat Paus yang ada di Italia. Dia benar-benar berbuat dosa besar. Kita orang Prancis tidak mau punya Paus pendosa seperti ini. Mari kita angkat Paus sendiri. Sehingga akhirnya Bonifasius pun semakin jengkel. Dan Bonifasius mengatakan, Raja Prancis harus diekskomunikasi. Artinya apa? Keluar dari gereja, atau bisa dikatakan bukan orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan setelah itu tidak lama Paus Bonifasius meninggal. Sampai akhirnya digantikan oleh penerus-penerusnya. Salah satunya bernama Paus Clement kelima. Ketika diangkat Paus Clement kelima, diharapkan Paus Clement bisa mendamaikan antara Roma atau kepausan dengan Raja Prancis. Karena dia sangat dekat dengan Raja Prancis. Tetapi dia juga memihak kepada peraturan-peraturan dari Paus Bonifasius. Tetapi Raja Philip punya ide. Dia tahan Paus Clement kelima di Prancis. Dia terus berbincang-bincang dengan Paus. Dia terus melobi dan sebagainya. Sampai akhirnya Paus Clement setuju dengan ide Raja Prancis, Raja Philip. Dan memihak kepada Raja Philip. Sehingga banyak keputusan Paus Clement bertentangan dengan Paus Bonifasius. Akhirnya bahkan mereka sepakat untuk tinggal di Prancis, di kota bernama Avignon ini, mulai tahun 1309. Anak-anak perhatikan ya, 1309 mereka tinggal di Prancis. Dan selama 70 tahun kemudian, Paus selalu tinggal di Prancis, tidak pernah kembali ke Roma. Inilah yang disebut dengan masa Avignon Papacy. Avignon Papacy. Dan ini menandakan lemahnya kekuasaan Roma. Dan Paus hanya menjadi suruhannya Raja Prancis. Raja Prancis mengatakan, tolong itu kesatria-kesatria Templar ini. Tolong ya supaya mereka bayar pajak. Kasih bula supaya mereka bisa bayar pajak. Tolong ya, itu tanah pengen punya diambil untuk raja. Tolong supaya Paus memberikan surat yang menentukan bahwa tanah itu untuk raja. Wah, Paus hanya menjadi budaknya dari raja. Raja mau apa? Dilegitimasi oleh keputusan dari Paus. Sehingga akhirnya Paus begitu lemah di bawah kekuasaan raja. Dan raja pun akhirnya membangun satu istana begitu besar untuk kepausan. Paus yang nyaman. Meskipun Paus Benedik ke-12 berjanji akan kembali ke Roma, tapi dia terlalu nyaman di Avignon, dikasih uang, dikasih harta, dikasih banyak segala fasilitas. Akhirnya dia tidak mau tinggalkan Roma juga, dan terus kepausan mendukung Perancis karena mereka beri banyak uang. Sampai tahun 1377 Paus Gregory ke-11 memutuskan untuk, saya mau kembali ke Roma. Kepausan harus ada di Roma, bukan di Avignon. Tapi banyak orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena biasanya pun sudah 70 tahun Paus tetap berada di Avignon. Janjinya mau balik, tetapi tetap berada di Avignon. Dan akhirnya banyak orang yang curiga dan khawatir. Bukan hanya kepada Pausnya, tapi kepada penerus-penerusnya. Jangan sampai penerusnya pun tetap nanti memutuskan untuk balik lagi ke Avignon. Sehingga akhirnya apa? Mereka tidak percaya dengan Paus Gregory
ke-11 dan akhirnya mereka menggantikan paus itu dengan orang Italia asli. Supaya apa? Supaya balik ke Roma, yaitu diganti dengan Paus Urban ke-6. Paus Urban yang ke-6. Tetapi Paus Urban ke-6 diangkat jadi paus. Dia hidupnya tidak karu-karuan, penuh dengan korupsi, penuh dengan nepotisme, penuh dengan kolusi, penuh dengan kong kali kong. Dia punya kekuasaan dibagikan sama keluarganya, dibagi-bagi semua. Sampai akhirnya banyak orang yang bilang ini paus begitu munafik, begitu banyak dosanya. Maka akhirnya kumpul lagi orang Prancis dengan orang Itali. Mereka tidak setuju sama paus ini. Mereka akhirnya kumpul lagi. Mereka mengadakan satu protes begitu besar. Dan mereka mengusung paus berikutnya, yaitu Paus Clement yang ke-7. Paus Clement yang ke-7 jadi paus di Avignon. Kenapa? Karena mereka nggak suka sama paus yang di Roma. Mereka bikin lagi, mereka angkat paus kembali lagi ke Avignon. Akhirnya apa? Roma sama Avignon jadi pecah. Jadi ada 2 paus. Wah, ini sangat mengerikan ya. Dan akhirnya karena ada 2 paus, gereja mulai berpikir, gimana dong ini? Masa ada 2 pemimpin? Pasti salah satu nggak benar. Wah, mereka mulai berdebat. Dan negara-negara mulai memihak. Negara yang perang sama Prancis memihak ke paus yang ada di Roma. Negara yang jadi sekutunya Prancis memihak kepada paus yang ada di Avignon. Berkubu-kubu jadi 2 kubu yang begitu besar. Wah, orang-orang di dalam gereja begitu khawatir. Dan akhirnya mereka dengan cemas, mereka coba kumpulkan lagi orang. Kumpul. Sampai akhirnya di dalam perkumpulan konsili itu, yang diadakan oleh The Conciliar Movement namanya. Dikumpulkan orang-orang itu, diadakan di tahun 1409 di kota Pisa. Yang sekarang ada menaranya yang miring itu. Nah, di kota itu mereka adakan perkumpulan dan mereka mengangkat satu paus untuk menjadi paus satu-satunya. Namanya Paus Alexander ke-5. Anak-anak lihat ya. Setelah perkumpulan konsili itu, mereka mengangkat satu paus namanya Alexander ke-5 untuk jadi paus satu-satunya. Berarti apa? Paus yang 2 yang lainnya, yang di Avignon dan di Roma, harus turun. Tapi baik di Avignon maupun di Roma, sama-sama tidak mau terima keputusan itu. Tetapi paus sudah diangkat juga. Akhirnya apa? Mereka punya 3 paus saat itu. Paus di Roma benci dengan paus di Avignon. Paus di Avignon benci dengan paus di Roma. Paus Roma dan paus Avignon benci dengan paus yang ada di kota Pisa itu. Paus Alexander ke-5. Wah, perdebatan, bertengkar gak karu-karuan, gereja terpecah ke sana kemari. Sampai akhirnya ketika paus itu mulai satu persatu turun, tidak lagi menjabat menjadi paus. Akhirnya mulai mereka mengadakan satu kesepakatan lagi. Dan mereka menaikkan Paus Martin yang ke-5 sebagai satu-satunya paus. Dan Paus Martin ke-5 adalah paus pertama setelah skisma ini yang berada di kota Roma. Nantinya anak-anak sekalian, Paus Martin ke-5 dan paus selanjutnya akan membuat satu bangunan yang begitu besar. Namanya Saint Peter Basilica. Basilika Santo Petrus. Maka anak-anak kita lihat, gereja pun yang harusnya mencari yang terpenting dalam hidupnya apa? Harusnya carinya Tuhan. Tapi gereja pun malah mencari kekuasaan. Gereja yang terlalu mapan, mencarinya harta, mencari popularitas, mencari uang dan sebagainya. Sehingga akhirnya mereka membuat praktik-praktik yang kotor di dalam gereja. Dan skisma yang begitu besar ini menimbulkan ketidakpercayaan pada gereja. Jangan-jangan gereja memang sudah tidak setia kepada Tuhan. Sudah berbuat dosa besar di hadapan Tuhan. Maka mereka dihukum dengan wabah Black Death. Itu anggapan dari mereka. Maka sekali lagi anak-anak sekalian, meskipun dunia menawarkan begitu banyak popularitas, harta dan sebagainya, tapi ingat, itu bukan yang terpenting. Yang terpenting apa? Kita mengejar Tuhan di dalam hidup kita. Sampai di sini histori kita pada episode kali ini. Dan di episode selanjutnya kita akan lihat satu istana yang begitu besar yang dibangun Raja Philip untuk kepausan yang ada di Avignon. Apa itu ya? Mari kita sama-sama lihat di dalam episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.